Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Amin. Hari di mana pertama kali Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan sekarang Roh Kudus ada di dalammu. Amin. Nah, hari Pentakosta artinya hari yang ke-50. Jadi kalau saudara tanya apa arti Pentakosta, Pentakosta artinya 50. Jadi hari Pentakosta hari yang ke-50. Di dalam Alkitab saudara juga menemukan bahwa orang Yahudi juga merayakan Pentakosta. Jadi Pentakosta juga dirayakan orang Yahudi, bukan hanya dirayakan oleh orang percaya. Nah, apa bedanya Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi dan Pentakosta yang dirayakan oleh orang percaya, orang Kristen? Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari. Sesuai dengan arti Pentakosta, hari yang ke-50, jadi Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi. Semalam sebelum mereka keluar dari Mesir, di mana Allah membebaskan mereka dari perbudakan, Allah memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah. Sesudah mereka merayakan Paskah, mereka keluar dari Mesir. 50 hari kemudian, mereka tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Allah memberikan kepada mereka 10 hukum Taurat. Nah, ini yang dirayakan oleh orang Yahudi pada hari Pentakostanya mereka. Jadi Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi, sesudah mereka keluar dari Mesir. Pentakosta orang Yahudi adalah hari di mana mereka memperingati pertama kali Allah memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Apa yang terjadi pada hari itu ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat? Apa yang terjadi pada hari itu? 3.000 orang mati. Sedangkan Pentakosta orang Kristen dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Kristen. Atau yang kita rayakan sebagai kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Pentakosta orang Kristen dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, orang percaya berkumpul di ruangan atas, di Bukit Sion. Mereka berkumpul di ruangan atas di Bukit Sion. Apa yang terjadi pada hari itu? Allah memberikan Roh Kudus. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Apa yang terjadi pada hari itu ketika Allah mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya? Ada kurang lebih saat itu 3.000 orang selamat menerima hidup yang baru. Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat, 3.000 orang mati. Waktu Allah memberikan Roh Kudus, 3.000 orang menerima hidup yang baru. Itu sebabnya Alkitab mengatakan hukum Taurat mematikan, tapi kabar baiknya Roh Kudus memberikan kehidupan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Yang dimaksud dengan gunung yang dapat disentuh di sini berbicara tentang Gunung Sinai. Kamu tidak datang ke Gunung Sinai. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah memberikan 10 hukum Taurat. Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat, atmosfernya, pemandangannya begitu mengerikan.
Api yang menyala-nyala, kegelapan, kekelaman, angin badai, ada bunyi sangkakala, dan ada bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, stop, jangan lagi berbicara kepada kami. Bahkan yang terbaik sekalipun dari antara mereka. Siapa yang terbaik pada saat itu dari antara para orang Israel? Musa. Yang terbaik sekalipun, Musa ketakutan. Musa gemetar. Nah, saya mau saudara mengerti, gunung yang dapat disentuh di sini bukan berbicara tentang gunung Sinai secara fisik yang ada di tanah Arab, tapi ini semua gambaran. Ini berbicara tentang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara menyentuh gunung ini, dengan kata lain, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah penghukuman. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah penghukuman, dan kehidupannya begitu mengerikan. Tapi saya punya kabar baik buat saudara, kamu tidak lagi datang kepada gunung ini, tetapi kamu sudah ada di gunung yang lain. Ayat 22-24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, tetapi kamu sudah datang ke gunung yang lain. Apa itu? Bukit Sion. Seperti yang tadi saya katakan, gunung yang dapat disentuh, Gunung Sinai, dan Bukit Sion di sini bukan berbicara tentang Gunung Sinai secara fisik di tanah Arab atau Bukit Sion secara fisik di tanah Israel. Tapi semuanya ini merupakan gambaran. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Jadi dengan kata lain, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, orang hidup di bawah penghukuman dan atmosfernya sangat mengerikan. Penghukuman. Tetapi kalau kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara mau tahu bagaimana atmosfer orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Hidupmu di bumi sama seperti di surga. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi. Kamu tidak lagi hidup di bawah penghukuman, atmosfernya tidak begitu mengerikan. Tapi ketika kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidupmu sama seperti di surga. Atmosfernya atmosfer surgawi. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Jadi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, perhatikan baik-baik. Di sekelilingmu ada beribu-ribu malaikat. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, namamu terdaftar di surga. Bilang sama kiri kanan saudara, namamu terdaftar di surga. Dan Alkitab menyebut saudara, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan sebagai jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak-anak sulung di sini berbicara tentang gereja. Kenapa? Karena gereja pertama kali lahir di Bukit Sion. Atau orang percaya berkumpul, Allah memberikan Roh Kudus, itulah saatnya gereja pertama kali lahir. Dan ingat, siapa kepala gereja? Kristus. Jemaat adalah tubuhnya. Dan ingat baik-baik, Yesus adalah yang pertama yang sulung dari semua orang yang dibangkitkan. Yang tidak mati lagi. Itu sebabnya jemaat gereja disebut jemaat anak-anak sulung. Kalau Alkitab menyebut saudara jemaat anak-anak sulung, artinya apa? Ada berkat anak sulung yang Tuhan janjikan waktu pertama kali gereja terbentuk. Itu sebabnya khotbah saya, tema saya hari ini adalah berkat anak sulung. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya akan teruskan terlebih dahulu. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang,
kalau saudara datang ke Bukit Sion, saudara datang kepada Allah. Amin. Allah yang saudara datang kepadanya, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu akan mengalami Allahmu adalah Allah yang hidup. Amin. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini juga berbicara tentang gereja. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Rohmu sudah sempurna. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Rohmu menjadi sempurna karena Roh Kudus ada di dalammu. Di Bukit Sion, di ruangan atas, pertama kali Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Jadi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus dan rohmu sudah menjadi sempurna. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Kepada Yesus. Amin. Yesus ada di Gunung Sinai atau di Bukit Sion? Di Bukit Sion. Kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Jadi sesungguhnya ayat ini ingin memberitahukan sama saudara sama saya. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara akan mengalami Allah saudara adalah Allah yang hidup. Saudara akan mengalami pengalaman pribadi bersama Yesus. Kamu bisa merasakan ada beribu-ribu malaikat di sekeliling kamu. Amin. Kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus dan rohmu telah menjadi sempurna. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Dan Alkitab menyebut saudara, perhatikan baik-baik, yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara dan saya adalah jemaat anak-anak sulung. Kalau Alkitab menyebut kamu jemaat anak-anak sulung, ini pertama kali Alkitab menyebut gereja adalah jemaat anak sulung. Di mana? Di Bukit Sion. Ketika Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Artinya apa? Ada berkat anak sulung yang Tuhan sediakan untuk gereja di hari Pentakosta. Miliki apa yang menjadi milikmu. Di hari Pentakosta yang kita rayakan ini. Di hari Pentakosta yang pertama di Bukit Sion, Alkitab menyebut gereja, saudara dan saya sebagai jemaat anak-anak sulung. Artinya ada berkat anak sulung yang disediakan buat saudara, buat saya. Karena kalau saudara baca ayatnya secara keseluruhan, konteksnya juga berbicara tentang hak kesulungan. Hak kesulungan. Kalau saudara baca ayat 16, ayat 17. Di situ diceritakan tentang Esau dan Yakub. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti siapa? Seperti Esau. Ayat sebelumnya berbicara tentang Esau dan Yakub. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kita tahu ceritanya. Ishak mempunyai anak kembar. Betul? Esau dan Yakub. Karena Esau keluar terlebih dahulu dari kandungan ibunya. Itu sebabnya Esau disebut anak sulung. Betul? Esau disebut anak sulung. Kita tahu Esau memandang rendah hak kesulungan yang dia miliki. Ingat baik-baik, saudara adalah jemaat anak sulung. Ada berkat anak sulung yang tersedia buat saudara, buat saya. Jangan memandang rendah berkat anak sulung. Dengan apa orang Kristen memandang rendah berkat anak sulung? Nanti kita akan belajar sama-sama. Kita belajar terlebih dahulu. Jadi Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dia jual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan. Dan ini semua terjadi sebelum Ishak memberkati Yakub. Kita tahu pada akhirnya yang menerima berkat anak sulung adalah siapa? Yakub. Jadi pada waktu Ishak menyadari dia sudah menjadi tua, matanya sudah rabun,
Dia menyadari dan dia berpikir, udah saatnya saya memberkati Esau, anak sulungnya. Dia panggil Esau, kemudian aku sudah menjadi tua, aku nggak tahu kapan aku mati. Sekarang ambil senjatamu, pergi berburu, kemudian olah daging hasil buruanmu menjadi makanan kesukaanku, bawa kemari makanannya supaya aku makan dan setelah itu aku memberkati kamu. Itu yang Ishak katakan kepada Esau, anak sulungnya. Tetapi kita tahu pada akhirnya siapa yang menerima berkat anak sulung? Yakub yang menerima berkat anak sulung. Kejadian pasal 27, ayat 26 sampai 29. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya. Jadi waktu Yakub datang, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Jadi Ishak memberkati Yakub. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Setelah itu Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang terbaik. Berkat anak sulung. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat yang terbaik? Berkat anak sulung. Ini adalah hak saudara, hak saya. Berkat yang Tuhan sediakan untuk gereja. Kemudian Ishak memberkati Yakub. Ishak berkata begini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kalau saudara perhatikan baik-baik, berkat yang dikatakan Ishak kepada Yakub adalah berkat yang sama yang pernah Allah katakan kepada Abraham. Jadi berkatnya diturunkan kepada anak cucunya. Dan sekarang berkat ini dijanjikan kepada gereja. Kenapa? Karena saudara dan saya juga keturunan Abraham. Barang siapa milik Kristus, Kristus adalah yang sulung. Itu sebabnya gereja adalah jemaat anak-anak sulung. Barang siapa milik Kristus, ia keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji yang sama yang pernah Allah ucapkan kepada Abraham. Sekarang janji itu diberikan kepada gereja. Jemaat anak-anak sulung. Amin. Siapa yang memberkati kamu, diberkatilah ia. Amin. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Jangan bilang amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Kasihan. Kasihan. Jadi kalau sampai ada orang yang mengutuk saudara, berdoa bagi mereka supaya mereka tetap diberkati Tuhan. Amin. Jadi berdoalah bagi mereka yang mengutuk engkau. Berkati mereka yang mengutuk engkau. Ini berkat yang dikatakan Ishak kepada Yakub. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan setelah Yakub pergi daripada Ishak, kemudian Esau pulang dari berburu. Dia membawa daging buruan. Kemudian dia olah daging buruan yang dia dapatkan menjadi makanan kesukaan bapaknya. Dia datang kepada bapaknya, kemudian dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, bangunlah, makanlah daging buruan hasil olahanku. Kemudian supaya engkau bisa memakan dan supaya engkau memberkati aku." Kemudian bapaknya berkata, siapakah engkau? Siapakah engkau? Kemudian Esau berkata, akulah Esau, anakmu, anak sulungmu. Kalau begitu yang tadi siapa? Dan pada akhirnya singkat cerita mereka tahu bahwa Yakub telah menipu mereka.
Dan Yakub berkata, aku telah memberkati dia dan dia tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kamu, kamu tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kemudian pada akhirnya Esau menangis, dia meraung. Dia berharap sama bapaknya, Bapak berkatilah aku juga. Tapi Ishak menjawab Esau demikian. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha, sungguh-sungguh engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh mengandalkan kekuatanmu, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara bisa bedakan berkat yang diterima oleh Yakub dengan apa yang ini bukan berkat. Karena tidak ada berkat yang tersisa. Semuanya sudah diberikan kepada siapa? Kepada Yakub. Bisa bedakan berkat yang diterima sama Yakub dengan apa yang terjadi sama Esau yang diberitahukan oleh bapaknya Ishak kepada Yakub. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan kepadamu embun dari langit, dari atas, tanah-tanah gemuk di bumi, gandum, anggur, berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan. Tapi kepada Esau, Ishak berkata, apabila kamu berusaha sungguh-sungguh, dia harus mengandalkan kekuatannya. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, kamu harus mengandalkan kekuatanmu. Tapi kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, Tuhan memberikan. Tuhan mensuplai semua yang kamu butuhkan. Saudara mau pilih yang mana? Mau seperti Esau atau mau seperti Yakub? Mau hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia? Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu harus berusaha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi? Supply. Tuhan akan memberikan kepada saudara. Amin. Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Ini berkat anak sulung. Amin. Berkat anak sulung diberikan. Bukan diraih dengan kekuatanmu. Itu sebabnya nanti kita akan sama-sama belajar. Apa yang dimaksud dengan memandang rendah hak kesulungan. Ini berkat anak sulung yang disediakan oleh Tuhan untuk gereja pada hari pertama Pentakosta yang terjadi di Bukit Sion. Ini seharusnya berkat ini menjadi milikmu. Tapi Alkitab memberikan contoh. Esau, dia tidak menerima hak kesulungannya. Kenapa? Dia memandang rendah. Bagaimana sekarang orang Kristen memandang rendah hak kesulungannya sehingga dia tidak menerima? Kita akan sama-sama melihat nanti. Jadi berkat anak sulung disediakan Tuhan untuk gerejanya. Miliki apa yang menjadi milikmu. Berkat anak sulung. Kita akan sama-sama melihat berkat anak sulung. Miliki apa yang menjadi milikmu yang Tuhan janjikan pada hari Pentakosta pertama. Karena pada hari Pentakosta pertama, Tuhan menyebut gereja. Gereja pertama kali lahir pada hari Pentakosta. Dan Tuhan menyebut gereja sebagai jemaat anak-anak sulung. Artinya ada berkat anak sulung. Kita lihat. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah.
Saya mau saudara mengerti, berkat anak sulung yang disediakan di sini, embun dari langit dari atas, tanah-tanah gemuk di bumi, gandum dan anggur yang berlimpah-limpah, bukan berbicara tentang embun, tanah gemuk, gandum dan anggur secara natural, secara fisik. Bukan. Karena kalau embun, tanah gemuk, gandum, anggur berbicara tentang sesuatu yang natural secara fisik, maka semua orang Israel pada zaman itu bisa memilikinya tanpa menjadi anak sulung. Dan saya percaya ini semua gambaran. Ada sesuatu yang spesial, yang tersembunyi tentang embun, tanah gemuk, gandum, dan anggur. Berkat yang sangat spesial yang disediakan untuk anak sulung. Ini gambaran. Dan biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Berkat yang pertama, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Berkat yang pertama, embun. Apa yang dimaksud dengan embun di sini? Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Amsal 19 ayat 12. Perhatikan baik-baik. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kemarahan raja seperti raung singa muda. Kemarahan Allah sang raja seperti raung singa muda. Kalau Allah marah, saudara bisa menemukan di banyak tempat dalam perjanjian lama, Allah seperti singa muda yang sedang meraung. Tapi puji Tuhan, Allah sudah bersumpah, aku gak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Saudara bisa menemukan ini dalam kitab Yesaya. Waktu Allah menghukum bumi pada zaman Nuh, Tuhan berkata begini, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Ada suatu keadaan buat Allah, keadaan ini seperti pada zaman Nuh. Keadaan yang bagaimana? Kembali kepada zaman Nuh. Allah menghukum bumi dengan air bah sampai bumi musnah. Tapi setelah Allah menghukum bumi dengan air bah, Allah berkata, aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi menghukum bumi dengan air bah. Allah bersumpah. Nah, keadaan ini, ada suatu keadaan yang buat Allah sama seperti pada zaman Nuh. Allah bersumpah. Setelah Allah menghukum bumi dengan air bah, Allah bersumpah, aku tidak akan pernah menghukum bumi lagi dengan air bah. Keadaan yang bagaimana yang seperti pada zaman Nuh? Keadaan waktu Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya di atas kayu salib. Keadaan ini buat Allah sama seperti pada zaman Nuh. Sebagaimana Allah setelah menghukum bumi dengan air bah, Allah bersumpah, aku tidak akan murka lagi sama kamu. Demikianlah setelah Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Waktu anaknya berkata, it is finished. Kekudusan Allah dipuaskan. Itulah saatnya Allah bersumpah. Aku bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadaku. Perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani kamu. Amin. Jadi Allah sudah bersumpah, sejak Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya, Allah bersumpah, Allah gak murka lagi sama kamu. Sehingga hari ini yang tersisa dari Tuhan hanya kebaikannya. Tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kebaikan Allah, Yesus Sang Raja seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi embun di sini berbicara tentang kebaikan Tuhan. Embun berbicara kebaikan Tuhan. Ingat berkat anak sulung. Apa berkat anak sulung? Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Artinya apa? Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memberikan kebaikannya dari surga. Jadi berkat yang pertama yang harusnya kamu miliki, selalu ada kebaikan Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Selalu ada kebaikan Tuhan. Kamu butuh kebaikan Tuhan. Apapun masalah, apapun tantangan, apapun pergumulan yang kamu hadapi, kamu butuh kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan selalu ada buat saudara, buat saya. Kamu pulang dari dokter vonis kamu sakit. Kamu tinggal bilang, Tuhan, saya butuh kebaikan-Mu Tuhan.
untuk penyakit saya. Amin. Saudara punya masalah, punya tantangan, punya pergumulan dalam bisnis. Datang sama Tuhan. Tuhan, saya butuh kebaikan-Mu Tuhan. Untuk proyek ini Tuhan. Tuhan, saya butuh kebaikan-Mu Tuhan. Untuk perusahaan saya. Saya butuh kebaikan-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan saya. Tuhan, saya butuh kebaikan-Mu Tuhan. Untuk apapun yang saya hadapi dalam pekerjaan saya. Saya butuh kebaikan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara. Waktu Tuhan memberikan kebaikannya. Pintu-pintu yang baik semua terbuka. Pintu-pintu yang tidak baik, dia tutup semuanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ini berkat yang pertama, perhatikan baik-baik. Untuk gereja, untuk anak sulung, selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Selalu. Untuk seluruh area hidupmu. Selalu minta kebaikan Tuhan. Amin. Andalkan kebaikan Tuhan. Untuk apapun. Tantangan apapun, masalah apapun, pergumulan apapun. Datang, Tuhan, saya minta kebaikan. Sorry, targetin sama perusahaan sekian, Tuhan saya minta kebaikan-Mu Tuhan. Saya minta kebaikan-Mu untuk target yang diberikan kepada saya. Waktu Tuhan berikan kebaikan, dia buka semua pintu yang baik. Saya mau kasih tahu, targetmu jebol. Bukan hanya tercapai, jebol. Kamu butuh kebaikan Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu butuh kebaikan Tuhan. Amin. Ini berkat yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Selalu ada kebaikan Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Terjemahannya adalah shemen. Yang artinya olive oil. Minyak zaitun. Amin. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Kita tahu, gandum adalah bahan dasar untuk membuat roti. Betul? Dan anggur adalah bahan dasar untuk membuat anggur, wine. Nah, untuk mendapatkan ketiga-tiganya ini, olive oil, minyak zaitun, roti, kemudian anggur, wine, ketiga bahan ini harus melalui proses dihancurkan. Untuk bisa mendapat minyak zaitun, maka buah zaitun harus dihancurkan. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan minyak zaitun, biasanya pada zaman itu ada 3 kali proses pemerasan, penghancuran buah zaitun. Ada 3 kali. Dan buah zaitun itu dihancurkan di alat yang namanya Getsemani. Oil press. Getsemani artinya oil press. Tempat pemerasan minyak. Jadi buah zaitun ditaruh di Getsemani. Nama alatnya Getsemani. Kemudian waktu buah zaitun dipres pertama kali dipres. Minyak yang dihasilkan dari perasan yang pertama. Kalau saudara pergi ke supermarket, saudara akan banyak menemukan extra virgin olive oil. Itu perasan pertama. First cold press. Nah, minyak yang dihasilkan dari pemerasan yang pertama. Ini biasanya digunakan sebagai penerangan di bait Allah. Di bait Allah ada kaki dian. Betul? Untuk menyalakan lampu di sana dibutuhkan minyak. Nah, minyak yang keluar dari hasil perasan pertama, minyak zaitun, buah zaitun, itu minyaknya digunakan sebagai penerangan di bait Allah. Kemudian ampas dari perasan yang pertama, ada ampasnya, dikumpulin lagi ampasnya. Kemudian dipres lagi. Ini perasan yang kedua. Minyak dari hasil perasan kedua biasanya dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat obat-obatan. Untuk menyembuhkan. Kemudian ampasnya dikumpulin lagi. Bisa sampai 3 kali diperas. Kemudian perasan ketiga. Perasan ketiga, minyak yang dihasilkan dari perasan yang ketiga. Ini biasanya dipergunakan untuk kosmetik. Untuk membersihkan. Dipakai untuk bikin sabun. Betul? Itu sebabnya saudara menemukan sabun terbuat dari minyak zaitun, olive oil, untuk membersihkan, untuk kosmetik. Nah, ini 3 perasan. 3 perasan. Sesungguhnya ini semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Ada berkat yang spesial, berkat yang tersembunyi di balik pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Semuanya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena berkat ini begitu berharga. Kamu harus cari. Kamu harus tahu kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Ketika kamu mendapatkan berkat itu, diberikan kepadamu.
Amin. Semuanya berbicara tentang Yesus. Perasaan yang pertama bermula di mana? Di Taman Getsemani. Perasaan yang pertama dipakai untuk penerangan di bait Allah. Amin. Di Taman Getsemani, Yesus ada di dalam kegelapan. Alkitab berkata, dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sangat ketakutan. Dia mengalami pressure. Dia mengalami tekanan yang amat sangat. Kemudian apa yang terjadi? Sebagaimana buah zaitun dipres keluar minyak. Yesus waktu mengalami tekanan. Dia ketakutan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Alkitab berkata, dia berpeluh, campur darah. Alkitab begitu spesifik. Peluh yang sudah bercampur darah menetes ke tanah. Ada darah tercurah di sini. Kalau ada darah tercurah, artinya ada penebusan. Alkitab berkata, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Tapi di sini ada penumpahan darah. Darah campur keringat menetes ke tanah. Artinya, ada penebusan. Apa yang Yesus tebus dari saudara, dari saya? Di Taman Getsemani. Dia menebusmu dari apa yang terjadi di Taman Eden. Apa yang terjadi di Taman Eden diselesaikan sama Yesus di Taman Getsemani. Waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Manusia harus bekerja keras, berkeringat, berpeluh. Sekalipun kerja keras, berpeluh, tapi hasilnya semak duri. Ini kutuk. Dan sejak saat itu, ketika manusia hidup dalam kutuk, manusia hidup dalam kegelapan. Kemanapun dia melangkah, apapun ini dia kerjakan, hasilnya semak duri. Manusia ada dalam kegelapan. Yesus sudah gantikan posisimu. Dia ada di dalam kegelapan. Dia mengalami tekanan, dia mengalami pressure. Kalau saudara ada dalam kegelapan, apapun yang kamu kerjakan, hasil semak duri, kamu pasti stres. Stres. Tapi Yesus gantikan posisimu. Dia dalam kegelapan, di Taman Getsemani, ini perasaan yang pertama. Dia ketakutan, dia sungguh-sungguh berdoa, dia berpeluh, campur darah. Artinya apa? Dia menebus kamu dari berpeluh yang diakibatkan tanah dikutuk. Peluh, campur darah, menetes ke tanah. Waktu peluh campur darah menetes ke tanah. Tanah yang dulu dikutuk, yang menyebabkan manusia ada dalam kegelapan, sudah ditebus sama Yesus. Sehingga hari ini kemanapun kamu melangkah, setiap tempat yang kamu injak tidak lagi ada tempat yang dikutuk. Kemanapun kamu melangkah, setiap tempat yang kamu injak adalah tempat yang diberkati Tuhan. Dia ada dalam kegelapan, supaya kamu selalu ada dalam terang Tuhan. Kamu adalah bait Allah. Minyaknya dipakai untuk menerangkan di bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Amin. Supaya hari ini kemanapun kamu melangkah, kamu ada di dalam terang. Amin. Yesaya berkata, kegelapan meliputi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan menjadi nyata atasmu. Amin. Angkatlah mukamu, berseri-serilah, lihatlah sekelilingmu. Kamu akan melihat bangsa-bangsa berdiri datang kepada terang. Kamu akan heran, kamu akan melihat kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepadamu. Kemanapun kamu melangkah, kamu diberkati. Kamu bait Allah, ada terang Tuhan terbit atasmu. Miliki apa yang menjadi milikmu. Ini berkat anak sulung. Perasaan yang kedua, itu baru perasaan yang pertama. Perasaan yang kedua, kapan terjadi? Waktu Yesus dicambuk. Itu perasaan yang kedua. Waktu Yesus dicambuk, Alkitab berkata, ada bilur di sana, ada luka di sana. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Karena perasaan yang kedua adalah untuk apa? Untuk kesembuhan, untuk buat obat-obatan. Jadi ini berkat anak sulung. Kesembuhan adalah milikmu. Amin. Yang ketiga, kapan perasaan yang ketiga? Kapan Yesus ditekan? Yang ketiga kali, waktu dia tergantung di atas kayu salib. Dia ditombak, mengalir air dan darah. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Kamu bersih.
Karena perasaan yang ketiga untuk membersihkan. Kamu sudah bersih. Amin. Semua dosamu sudah diampuni. Gandum, bahan dasar untuk membuat roti. Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan roti dari gandum? Dari bulir gandum. Gandumnya kamu harus tumbuk sampai jadi tepung gandum. Kemudian kamu kasih air. Jadi adonan, kamu bejek-bejek, kamu banting-banting, kamu tusuk-tusuk pakai garpu, masuk oven, keluar roti. Yesus dihancurkan, diremukkan. Dihukum oleh api murka Allah di atas kayu salib. Supaya hari ini dia bisa menjadi roti hidup buat kamu. Amin. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti hidup, dia punya hidup yang kekal. Dia hari ini menjadi roti hidup buat kamu. Anggur yang berlimpah-limpah. Untuk bisa mendapatkan air anggur. Bagaimana caranya? Buah anggurnya ditaruh di tempat pemerasan anggur, diinjak-injak, mengalir air anggur, harus melalui proses fermentasi. Yesus dihancurkan, diremukkan, ditikam, mengalir darah. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Semua dosamu sudah diampuni. Jadi ini warisan yang tersedia buat jemaat anak-anak sulung. Yang kedua, kamu memiliki warisan dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki apa yang menjadi milikmu. Dibebaskan dari kutuk, selalu ada dalam terang Tuhan. Sekalipun dunia gelap, sekalipun dunia sedang resesi, kamu tetap diberkati Tuhan. Amin. Sekalipun dunia sakit-sakitan, kamu tetap sehat. Ada kesembuhan tersedia buat gereja. Amin. Dan kamu harus percaya semua dosamu sudah diampuni. Miliki semua warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ini berkat untuk jemaat anak sulung. Amin. Kemudian yang ketiga, kamu akan menjadi tuan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, kamu akan menjadi tuan atas saudara-saudaramu. Tuhan senantiasa membawa kamu tidak pernah jadi ekor, tapi kamu menjadi kepala. Amin. Dia tidak pernah membuat kamu jadi hamba, tapi menjadi Tuhan. Kenapa? Karena terang Tuhan terbit atasmu. Alkitab berkata, dia tidak pernah menaruh pelita di bawah gantang. Tapi dia selalu menaruh pelita di atas gantang. Terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan menjadi nyata atasmu. Dia tidak pernah menempatkan kamu di bawah. Dia akan menempatkan kamu di atas. Supaya apa? Terang Tuhan yang terbit atasmu, kemuliaan Tuhan nyata atasmu bisa dilihat oleh dunia ini. Supaya orang dunia bisa melihat dan pada akhirnya mereka bertanya, siapa Tuhan kamu? Amin. Karena Alkitab berkata, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Mereka akan bertanya, bagaimana kamu diberkati? Mereka akan bertanya, bagaimana kamu diberkati dalam keadaan yang sulit seperti ini? Itulah saatnya kamu menceritakan tentang Tuhanmu. Tentang Yesus. Amin. Ini berkat jemaat anak sulung. Jangan menganggap rendah hak kesulunganmu. Jangan menjadi sama seperti Esau yang menganggap rendah hak kesulungannya. Pada akhirnya dia tidak menerima sekalipun dia mencucurkan air mata. Ini berkat yang Tuhan sediakan buat kamu. Jangan menganggap rendah hak kesulungan. Bagaimana caranya sekarang kita bisa menganggap rendah hak kesulungan? Kalau kita baca ayat sebelumnya berbicara begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Perhatikan baik-baik, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Esau adalah anak sulung, tapi dia menganggap rendah hak kesulungannya, sehingga dia tidak menerima berkat anak sulung. Bagaimana caranya? Sehingga orang Kristen menganggap rendah hak kesulungannya. Ayat sebelumnya berkata begini, jagalah. Jangan ada seorang pun menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan.
Amin. Jadi bagaimana caranya seseorang menganggap rendah hak kesulungan? Ketika dia menjauhkan dirinya dari kasih karunia. Ketika dia berusaha ingin mendapatkan dengan kekuatannya. Padahal berkat anak sulung diberikan. Kalau kamu mau berusaha mendapatkan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma dengan kekuatanmu, kamu menganggap rendah hak kesulunganmu. Jadi jangan pernah hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Hiduplah di bawah kasih karunia. Memiliki kesadaran bahwa semuanya adalah pemberian. Semua pemberian. Semua karena kasih karunia. Ingat, selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Jangan berusaha untuk mendapatkan kebaikan Tuhan dengan kekuatanmu. Jangan. Kebaikan Tuhan diberikan. Jadi tantangan apapun yang kamu hadapi, masalah apapun yang kamu hadapi, pergumulan apapun yang kamu hadapi, di keluarga, di tempat pekerjaan, kehidupan anak-anakmu, saudara tinggal datang sama Tuhan. Karena saya tahu selalu ada kebaikan Tuhan. Tuhan, saya minta kebaikan-Mu untuk kesehatan saya, Tuhan. Saya minta kebaikan. Tantangan apapun yang kamu hadapi dalam pekerjaan, kamu terbentur regulasi, kamu dikerjain orang, diperes orang, atau apapun, ingat selalu ada kebaikan Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan, jangan berusaha dengan kekuatanmu. Kesana, kesini, kesana, kesini. Kamu menganggap rendah kesulunganmu. Kamu punya kebaikan Tuhan yang diberikan. Datang sama Tuhan, Tuhan, saya minta kebaikan-Mu Tuhan. Untuk masalah saya yang satu ini Tuhan. Saya minta kebaikan. Saya minta kebaikan-Mu untuk orang ini Tuhan. Saya minta kebaikan-Mu. Dia susahin saya terus Tuhan. Dia kerjain saya terus. Saya minta kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kebaikannya sama saudara, selesai itu orang. Selesai. Amin. Untuk anak-anakmu, pergaulan anakmu, kamu tinggal datang, Tuhan saya minta kebaikan-Mu Tuhan. Untuk anak-anak saya Tuhan. Untuk anak-anak saya minta kebaikan-Mu. Selalu ada kebaikan Tuhan. Seluruh area hidup. Minta. Amin. Dan ingat baik-baik, ada warisan begitu banyak dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Selama beberapa bulan, saya selalu membuat matamu melihat kepada pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak warisan. Miliki apa yang menjadi milikmu. Ini berkat anak sulung. Ini berkat anak sulung. Semua. Ada kesembuhan di sana. Amin. Ada proteksi di sana. Ada perlindungan di sana. Ada pengampunan dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kamu dibebaskan dari kutuk. Kamu sekarang berjalan dalam terang, miliki semuanya apa yang menjadi milikmu. Dan ingat baik-baik, semuanya adalah pemberian. Itu sebabnya ayat sebelumnya berkata, janganlah ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kamu tahu semua ini pemberian. Bukan sesuatu yang kamu perjuangkan. Tapi kalau kamu menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi? Akan tumbuh akar yang pahit. Akan tumbuh akar yang pahit. Kamu melihat ada orang yang begitu diberkati, lebih dari saya diberkati, tapi apa yang dia lakukan tidak lebih baik dari apa yang saya lakukan. Apa yang terjadi? Kamu marah. Karena kamu tidak mengerti bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dan yang seperti ini akan menimbulkan kerusuhan. Ngomongin orang ke sana, ngomongin orang sini. Kenapa? Karena akar yang pahit. Dia tidak mengerti bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ada berkat yang tersedia buat gereja. Ada berkat yang tersedia buat jemaat anak-anak sulung. Ingat, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari yang pertama kali Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Di mana? Di Bukit Sion. Di Bukit Sion. Saudara dan saya tidak lagi datang ke gunung yang dapat disentuh. Tapi kamu sudah ada di Bukit Sion.
Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman, rohmu sempurna, karena ada Roh Kudus di dalammu. Amin. Dan Alkitab berkata, namamu terdaftar di surga. Dan kamu menjadi jemaat anak-anak sulung. Gereja pertama kali terbentuk di Bukit Sion. Itu sebabnya saudara disebut jemaat anak sulung. Karena Yesus kepala gereja yang sulung, saudara jemaat tubuhnya disebut jemaat anak sulung. Artinya apa? Ada berkat anak sulung. Ada berkat anak sulung. Ada berkat anak sulung. Miliki apa yang menjadi milikmu. Dan saya mau saudara mengerti, kita sudah lihat berkat anak sulung waktu Ishak memberkati Yakub dengan berkat anak sulung. Ishak berkata begini, Tuhan akan memberikan kepadamu. Tuhan akan memberikan kepadamu. Embun dari langit dari atas. Tanah gemuk di bumi. Gandum, anggur, berlimpah-limpah. Tapi kepada Ishak yang menganggap rendah hak kesulungannya, sehingga dia tidak menerima. Esau, yang menganggap rendah hak kesulungannya, sehingga dia tidak menerima, sekalipun dia mencucurkan air mata. Ishak berkata kepada Esau, kelak, jika kamu berusaha sungguh-sungguh. Artinya apa? Kamu bisa mendapatkan semuanya itu, jika kamu berusaha sungguh-sungguh mengandalkan perbuatanmu. Jadi yang Esau tahu, supaya saya bisa diberkati, saya harus sekuat tenaga, sungguh-sungguh. Tapi waktu dia melihat orang yang hidup di bawah kasih karunia, apa yang terjadi? Dia pahit. Gua harus begini supaya dapat. Lu nggak ngapa-ngapain, lu dapat. Tumbuh akar yang pahit. Kemudian apa terjadi? Mulai ngomongin orang. Mencemarkan banyak orang. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat yang terbaik? Ini milikmu, ini milikmu. Milik gereja. Amin. Janganlah kamu menjauhkan dirimu dari kasih karunia Tuhan. Karena berkat anak sulung hanya ada di Bukit Sion. Tidak ada di Gunung Sinai. Berkat anak sulung tersedia buat orang-orang hidup di bawah kasih karunia. Karena berkat ini bukan diraih, tapi berkat ini diberikan. Tetap hidup di bawah kasih karunia. Maka berkat anak sulung akan menjadi milik. Begitu luar biasa berkat yang kamu miliki hari ini. Amin. Selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara kalau Tuhan memberikan kebaikannya sama saudara. Boom. Pintu yang baik Tuhan buka semuanya. Pintu yang tidak baik Tuhan tutup semuanya. Ada kesembuhan di sana. Ada berkat di sana. Amin. Nikmati. Kamu tidak pernah menjadi ekor, menjadi kepala. Kamu tidak pernah menjadi hamba. Kamu selalu menjadi tuan atas saudara-saudaramu. Kamu menjadi tuan di kantormu. Kamu menjadi tuan di organisasi di mana kamu ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin pamerin saudara. Dia ingin menunjukkan kepada kamu. Ketika terang Tuhan terbit atasmu, kemudian menjadi nyata atasmu. Supaya semua orang bisa melihat kamu. Melihat siapa Tuhan yang memberkati kamu. Amin. Melihat siapa Tuhan yang menerbitkan kemuliaan atasmu. Supaya pada akhirnya semua orang mau mengenal Tuhan yang ada di dalammu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama itu. Betapa kami bersyukur Tuhan di hari Pentakosta ini. Di mana hari kami memperingati pertama kali Engkau memberikan Roh Kudus-Mu. Gereja lahir di Bukit Sion. Jemaat anak sulung. Ada berkat anak sulung yang Engkau sediakan untuk gerejamu Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Orang dunia tidak selalu memiliki kebaikan Tuhan. Tapi gerejamu selalu memiliki kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Dalam seluruh area kehidupan kami. Ada warisan yang begitu luar biasa dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Engkau dihancurkan, engkau diremukkan. Supaya hari ini kami bisa menerima hidup yang kekal. Kami bisa menerima kesembuhan. Kami bisa menerima berkat yang besar. Kami bisa menerima proteksimu yang begitu sempurna. Ada beribu-ribu malaikat di sekeliling kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya berkat ini semuanya diberikan.
bukan diperjuangkan. Itu sebabnya kami tidak mau menjadi sama seperti Esau. Tapi biarlah hari ini kami tetap hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kami tidak mau menjauhkan diri kami dari kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya ini diberikan karena kasih karunia-Mu, bukan diperjuangkan. Dan biarlah hari ini anak-anak-Mu Tuhan, mereka memiliki apa yang menjadi milik mereka. Dari berkat yang sudah Engkau sediakan. Berkat anak sulung di hari Pentakosta. Dan biarlah melalui hidup mereka, nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.